cosmetic goods ini produk-produk yang pembelinya itu tidak seberapa sensitif terhadap harga. Hai teman kita, kembali lagi di podcast Mahasiswa Part-Time bersama saya Badrus Salam di episode memaksimalkan potensi media sosial sebagai media promosi di era ekonomi digital. Nah, kali ini kita akan kedatangan narasumber yang keren sekaligus cantik nih dari dosen kita juga. Boleh perkenalkan diri, Bu? Oke, terima kasih Mas Badrus. Perkenalkan bagi yang belum kenal Bu Ana, saya Ana Kridaningsih, dosen Fakultas Ekonomi sejak 2014. Status saya menikah dengan 2 orang anak. Anak pertama SMK kelas 11, sedangkan anak kedua SD kelas 5. Selain sebagai dosen, sebagai sampingan usaha, saya punya usaha fitness. Kemudian di dalam usaha fitness tersebut juga jualan suplemen, kemudian ada juga pengobatan akupuntur, tusuk jarum. Ya. Keren banget nih kerja sampingannya dosen kita, bisa sebagai dosen, juga bisa sebagai pengobat akupuntur, juga punya gym juga loh, ataupun tempat fitness. Nah, kembali lagi ke topik pembicaraan kita nih, terkait dengan media sosial. Dari sekian banyak media sosial nih, Bu, jenengan punya media sosial apa aja nih? Bisa di-spill dong ke teman-teman penonton? Sebenarnya media sosial itu banyak ya, tapi untuk Bu Ana sendiri dari awal kenal internet itu pertama Google. Jadi Bu Ana posting fitness di rumah itu pakai Google, kemudian posting suplemen, kemudian yang berkaitan dengan pengobatan akupuntur itu juga di Google, terutama Facebook. Jadi selain WhatsApp, Facebook, sudah itu aja. Ya Bu Ana tahu kalau di zaman sekarang itu dari mulai Facebook, Twitter, kemudian ada YouTube, Instagram, terus yang terbaru TikTok. Nah itu. Tapi hanya beberapa aja yang dipakai Bu Ana. Dari banyaknya media sosial nih, Bu, bisa spill akunnya, mungkin dari teman-teman yang kepo mungkin bisa stalker atau apa. Boleh akun Facebooknya Bu Ana, anakrida80@gmail.com. Untuk bisa YouTube-nya Ana Kridaningsih. Bisa di follow ya, ataupun di subscribe YouTube-nya Bu Ana. Nah, lanjut nih Bu, dalam mempromosikan media produk di media sosial, apa aja sih unsur penting yang harus diperhatikan dalam mempromosikan suatu produk itu, Bu? Dalam promosi suatu produk, kita review marketing mix ya, pemasaran, teori pemasaran yang banyak dikupas adalah 4P. Terus ada lagi ketambahan 3P. Apa 4P itu? Dari mulai produk, price, place, promotion, kemudian 3P-nya ada people, physical evidence, dan proses. Nah, dari yang dipromokan di medsos kan hanya promosi ya, tapi itu merupakan satu rangkaian. Jadi bagaimana caranya suatu produk itu dipromosikan, kemudian dibeli oleh konsumen, di situ ada kemudahan pembayaran, terus di situ juga ada kemudahan pengiriman. Nah, itu hal yang penting. Nah, sedangkan promosi sendiri itu adalah faktor kreatif ya. Jadi bagaimana membuat brosur, banner yang kreatif itu kan kalau di kuliah mungkin nggak seberapa di up ya, tapi kalau Bu Ana sendiri untuk bahan pengajaran ini, mahasiswa di kampus Universitas Wadjensumpana ini khususnya FE, Bu Ana terapkan itu ya, namanya kreatif notebook. Jadi organizing memori semasa kuliah itu bagaimana bisa ada dalam satu buku. Nah, buku itu jadi buku kesayangan. Nah, itu organizing memori. Dan dari produk kita, mau posting produk itu harus tahu produknya apa dulu. Kan ada 4 klasifikasi ya. Ada produk convenience good, itu untuk
produk-produk yang berkaitan dengan keperluan sehari-hari, produk-produk yang habis pakai. Nah, ini menyasar segmennya siapa? Ibu-ibu rumah tangga biasanya. Nah, kalau ibu-ibu rumah tangga itu biasanya pakai platform apa? Bu Ana tadi kan bilang ada Facebook, Instagram, TikTok. Nah, dari Facebook itu Bu Ana mengamati ya. Jadi pengguna Facebook itu rata-rata usia 40 tahun ke atas. Nah, sedangkan Instagram itu antara 20 sampai 35-an. Nah, bagaimana dengan TikTok? TikTok ini ada ibu-ibu yang pakai TikTok tapi hanya sebagian kecil, tapi mayoritas TikTok itu adalah anak usia SD, SMP, SMA, kuliah, iya TikTok. Nah, itu kita pegang produk apa dulu? Kalau itu tadi kan convenience good, ada yang kedua itu shopping good. Shopping good ini orang belanja itu butuh mikir. Contohnya apa? Baju, tas, sepatu, jilbab. Nah, shopping goods ini konsumennya siapa? Bisa remaja, bisa anak kuliahan, bisa eksekutif muda. Ya, jadi di situ browsing, cari-cari model, membandingkan harga itu ada pada barang dengan kategori shopping good. Nah, di sini shopping good ini seorang konsumen akan butuh effort lebih sebelum dia memutuskan untuk klik beli gitu. Terus ada lagi specialty goods. Contohnya apa? Spesial, namanya spesial. Misalkan masnya Mas Badrus mau beli HP, kan pasti lihat mau HP Samsung atau mau Apple. Kalau sudah main di Apple, mau yang keluaran terbaru atau yang udah agak lama. Nah, itu kan menyesuaikan dengan price, harga itu tadi. Nah, jadi specialty goods ini produk-produk yang pembelinya itu tidak seberapa sensitif terhadap harga. Jadi misalkan aku mau beli HP iPhone terbaru gitu ya, tapi kerjaanku misalkan gajinya kurang, nggak notot ya beli sepeda motor, beli HP. Nah, caranya gimana? Ya ambil kredit, cicilan. Yang penting kan kita punya target tenggang waktu, misalkan setahun apa 3 tahun untuk menyelesaikan pembayaran. Nah, itu jadi dari 4 itu terkait dengan produk. Nah, terus yang ada lagi produk dengan unsold good. Itu adalah produk yang ceruk pasarnya sedikit, cuman ada pembelinya, kayak barang-barang pemadam kebakaran, terus filter udara. Itu nggak banyak dibeli orang tapi ada. Dan yang penting ya ini sih, mengupas tentang marketing mix itu tadi. Nah, banyak juga ya penjelasannya ya. Nah, jadi kalau kita bermedia sosial harus tahu segmen pasarnya dulu ya, Bu ya. Iya. Jadi kalau misal ada penggunanya itu, kalau misal produk yang ditawarkan itu khusus kebutuhan rumah tangga, nah ditawarkan kepada ibu-ibu rumah tangga. Nah, dilihat dulu ibu-ibu rumah tangga itu pengguna media sosial apa, kayak misal Facebook ataupun Instagram atau TikTok. Nah, kalau misal produk-produk itu yang digemari oleh anak-anak remaja, jadi anak-anak remaja itu kebanyakan pakai TikTok ya, Bu. Iya. Jadi promosinya di lewat sana. Iya. Lanjut lagi. Nah, apa sih manfaat yang didapatkan oleh para pengusaha jika menggunakan media sosial sebagai media promosinya? Yang pertama, mereka akan mendapatkan konsumen dengan jangkauan lebih luas, lebih banyak. Nah, tapi balik lagi ke produknya apa? Misalkan produk kuliner, misalkan produk itu jangkauannya luas, apakah bisa dikirim 1 hari? Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi nggak semua produk bisa di cover jangkauan luas gitu. Jadi kalau misal
keuntungannya itu kayak misal kita mempromosikan produk di media sosial itu jangkauannya lebih luas ya, iya, bisa pasti. sampai ke internasional juga ya, Bu. Iya, Lanjut ke 5. Nah, menurut Ibu nih, kalau misal kita mempromosikan suatu produk di media sosial, siapa saja sih target pasarnya? Nah, target pasar kayak tadi Bu Ana udah cerita, kalau Facebook itu ibu-ibu 40 tahun ke atas, kalau Instagram itu antara 20 sampai 40, di bawah itu ada TikTok. Nah, di situ balik lagi produknya apa, misalkan produk mainan atau produk yang paling viral. Nah, yang paling viral itu biasanya anak kecil itu taunya dari TikTok. Nah, mereka kadang bukan orang yang punya uang, nah tapi kan mereka bisa ngerayu bapaknya, ngerayu ibunya, mau beliin, nah kayak gitu. Jadi segmen pasar itu tergantung apa produk kita. Iya. Nah, kebanyakan dari para penonton nih mungkin ada yang bingung, gimana sih cara kita supaya konsisten mempromosikan produk kita di Facebook ataupun di media sosial lainnya. Kan kita tahu ya Bu ya, kalau misal kita posting terus menerus gitu kan capek, terus gitu ya like-nya kadang juga sedikit. Nah, gimana sih cara biar konsisten kita? Pertama kita yakin dulu ya, produk kita itu produk yang berkualitas apa enggak. Nah, itu. Terus setelah kita yakin, kita niatkan pada sharing ilmu. Jadi misalkan ada yang produknya untuk kesehatan, biasanya yang untuk produk-produk kesehatan itu kan orang tua-tua yang mulai banyak merasakan keluhan kaki, keluhan punggung, keluhan kepala. Nah itu, jadi yang pertama yakin produknya berkualitas, yang kedua kita niatkan pada sharing ilmu. Karena kalau kita sharing ilmu itu kita nggak mikir ini nanti laku apa enggak, yang jelas rezeki itu pasti ngikut. Terus yang ketiga, kita niatkan untuk lebih dekat kepada customer, karena customer itu merasa dekat dengan kita kalau kita itu fast response. Jadi sambatan apa, butuh apa, kita langsung oh iya besok siap kirim. Nah, kayak gitu. Iya, bisa dicontoh ya teman-teman. Nah, lanjut nih, tadi kan kita bahas tentang kelebihan. Nah, kekurangannya kalau kita misal mempromosikan produk di media sosial itu apa sih? Kalau kekurangan promosi tidak ada ya, cuman kekurangan dari media sosial itu sendiri. Yang pertama, membawa generasi muda sekarang itu pada belanja kompulsif. Jadi perlu nggak perlu kayak dibeli aja gitu, semua barang dibeli. Nah itu yang pertama, gaya hidup hedonisme. Kemudian yang berikutnya ada ini keamanan, baik penjual maupun pembeli. Risiko rekening banknya dibobol, dihack itu lebih besar. Nah itu, hanya itu aja. Keamanan, privasi juga, data-data udah. Nah, kalau tadi kan Ibu membahas tentang keamanan nih. Nah, mungkin ada pengalaman Ibu sendiri atau pernah kayak misal kita berjual beli ya, berjual beli di media sosial, terus kita itu kena penipuan gitu gimana? Mungkin dari pengalaman Ibu sendiri gimana? Kalau pengalaman enggak ya, cuman mengamati gitu, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu promosi separuh harga. Misalkan HP iPhone harusnya 20 juta cuma dijual 10 juta aja khusus hari ini. Nah itu kita harus waspada dulu, maksudnya ini webnya ini beneran atau web abal-abal. Nah itu kan bisa dilacak juga, kayak nomor nomor rekening penipu kan bisa dilacak di Google itu. Terus kayak WhatsApp yang dihack, tiba-tiba ngechat mau pinjem uang. Nah kita ikuti aja, oke pinjem ke mana ini, apa diambil apa dikirim. Kalau dikirim ke rekeningnya bukan nama teman kita, udah bisa dipastikan itu dihack.
Jadi harus berantisipasi ya Bu ya. Iya, harus Misal- lebih hati-hati. Iya. Nah teman-teman Teliti juga. bisa berhati-hati nih kalau misal jual beli lewat online, pasti ada kekurangannya dan kelebihannya masing-masing dong ya. Nah menurut anda nih Bu, dari kalangan ibu-ibu ataupun anak-anak muda kan banyak yang masih gaptek gitu ya, Nah, masih belum paham fungsi media sosial ini sebagai media promosi. Nah menurut anda gimana? bagi biasanya yang gaptek itu ibu, Iya, benar ibu, apa iya. ke atas ya. Iya. Kalau anak kecil itu nggak ada ya istilah gaptek. Mereka itu mengadopsi informasi tercepat karena anak kecil sekarang itu sudah pegang HP semua. Ya, jadi bagaimana kalangan ibu-ibu yang usianya sudah menengah ke atas ini bisa memahami media sosial. Nah, khusus untuk yang pengusaha, nah, kita bisa gandeng kaum muda seperti adik-adik mahasiswa yang mulai mulai membuka bisnis. Nah, di sini ada sinergi antara kaum generasi muda bisa mengajarin generasi tua tentang teknologi, sedangkan generasi tua bisa mengajarkan tentang pengalaman dalam bisnis itu apa, suka dukanya, jatuh bangunnya itu apa. Nah, itu yang bisa saling bersinergi. Jadi harus bersinergi nih kawan-kawan. Nah, jadi kalau misal orang-orang tua itu harus mau belajar ini Bu ya. Iya, sama-sama. Pengusaha-pengusaha juga. Nah Bu, apakah Anda punya masukan dan saran bagi para pengusaha muda, tepatnya teman-teman yang penonton video ini juga Bu? Sarannya ya cuman itu aja ya, bagi usaha yang baru berkembang harus sering-sering posting di medsos agar konsumennya bertambah. Sedangkan usaha yang sudah mapan, nah ini bisa lebih memperbanyak relasi, ada supplier, ada customer. Nah ini bisa lebih dijalin lagi, dikembangkan lagi. Nah bagaimana dengan usaha yang grafiknya turun? Nah ini medsos ini adalah jembatan buat pengusaha agar bisa memahami selera pasar sekarang itu seperti apa, selera konsumen itu seperti apa. Jadi ketika ada penurunan produk, apa nih yang harus diperbarui, ataukah inovasi baru, ataukah packaging yang baru. Nah itu salah satu untuk merefresh bisnis. Jadi udah itu aja. Iya. Jadi kawan-kawan yang punya usaha nih bisa didengarkan sarannya dari Ibu Ana. Nah konklusinya ataupun kesimpulannya nih, yang pertama, jadi kalau kita dalam berpromosi di media sosial ya Bu ya, yang pertama yang ditekankan itu kan segmen pasarnya. Jadi kita harus melihat dulu kalau misal promosi dalam produk kita yang kita tawarkan, produknya itu lebih berfokus ke